Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan baik atau pelayanan kasih yang kita berikan belum tentu diterima oleh orang yang kita mau bantu. Bahkan perbuatan baik atau pelayanan kasih sering ditolak mentah-mentah. Menghadapi hal itu, ada dua sikap yang bisa diambil orang yang mau berbuat baik atau melayani. Yang pertama adalah langsung mundur atau berhenti. Ya, biarin sajalah, ngapain berbuat baik, ngapain ikut pelayanan, ngapain susah-susah. Ya, lebih baik mundur saja. Yang kedua adalah sikap orang yang tetap teguh melakukan perbuatan baik atau pelayanan kasih walaupun mengalami penolakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita diajak untuk melihat teladan Yesus Kristus yang tetap teguh mewartakan kabar baik walaupun menghadapi berbagai penolakan. Ketika dia kembali di tempat asalnya, disitulah Tuhan Yesus menghadapi penolakan justru dari orang-orang di tempat asalnya. Pewartaan Yesus diragukan dan kehadirannya sebagai Sang Mesias tidak diterima dengan mengatakan, tadi dikatakan, bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus dan juga saudara-saudara perempuan ada bersama kita? Perkataan ini mau menunjukkan bahwa mereka berpandangan bahwa Mesias itu harus berasal dari kalangan bangsawan, dari kalangan istana atau kerajaan, bukan dari rakyat biasa. Maka saudara-saudari yang terkasih, menghadapi keraguan, penolakan, Yesus tidak mundur. Dia tetap melaksanakan kabar baik. Ia melaksanakan dan taat pada kehendak Bapa di surga. Dan di akhir Injil dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui peristiwa tadi kita dapat memahami bahwa dalam perbuatan baik, dalam pelayanan kasih, penolakan itu akan dialami oleh siapa saja. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang ditolak karena perbuatan baik atau pelayanan kasih hendaknya tidak mundur, tidak menyerah, dan tetap melakukan perbuatan baik atau pelayanan kasih. Rasul Paulus tadi sudah sangat indah memberikan kesaksian bagi kita semua. Justru ketika dia mengalami aniaya, mengalami penolakan, mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, dia semakin bersandar pada kuasa Tuhan. Dalam bacaan yang kedua, dikemukakan bagaimana dia berserah diri pada Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan kedua, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, akan kuasa Kristus turun menanggung aku. Dan disitulah kita melihat bagaimana Rasul Paulus sungguh bersandar
pada kuasa Tuhan. Dalam mewartakan Injil Tuhan, dia menyadari bahwa kuasa Yesuslah yang akan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ketika ditolak, dianiaya, ia tidak mundur, ia berserah diri kepada Tuhan, dan dia menyatakan imannya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari kuasa Kristus yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk terus berbuat baik, untuk terus melaksanakan pelayanan kasih, walaupun menghadapi berbagai tantangan maupun juga berbagai penolakan. Pergi ke desa bawa hadiah, buat paman serta teman-teman. Jangan berputus asa serta menyerah, teguhlah wartakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.